Polda Sumbar amankan rekaman CCTV penembakan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, membenarkan adanya kamera CCTV di kantor Polres Solok Selatan. Ia di dalam ada beberapa kamera CCTV, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Pihaknya saat ini sedang melakukan pengecekan lebih lanjut terkait CCTV tersebut. Dia belum menjelaskan secara rinci terkait hasil rekamannya yang terdapat dalam CCTV tersebut. Saat ini sedang kita cek, kata Kombes Pol Dwi Sulistiawan. Untuk isi rekaman dari CCTV tersebut, diakuinya sudah diamankan. Kapolres selamat setelah rumah dinasnya diberondong peluru. Sementara itu, Polres Solok Selatan AKBP Arif Mukti selamat dari penembakan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang Iskandar memberondong rumah dinas Kapolres Solok Selatan dengan 7 tembakan. Aksi brutal itu dilakukan AKP Dadang usai dia menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil. Hal itu dikatakan Dirkrimum Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan saat jumpa pers di Mapolda Sumbar, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024, siang. Andri menjelaskan, usai menembak AKP Rianto Ulil, ia melepaskan tembakan ke rumah dinas Kapolres. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, kata Andri. Beberapa kaca kamar di rumah dinas tersebut berlubang akibat peluru itu. Adapun di rumah dinas Kapolres hanya 6 selongsong peluru yang ditemukan. Andri mengatakan, di rumah dinas Kapolres itu, pihaknya menemukan 5 proyektil, sementara satu lainnya sudah berupa serpihan. Andri menjelaskan, rumah dinas Kapolres lebih kurang 20 hingga 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Saat kejadian, posisi Kapolres sedang berada di dalam rumah. Arif Mukti dipastikan tidak terkena tembakan. Dirkrimum juga mengatakan, saat itu Arif Mukti tidak bertemu dengan Dadang. Saat ditanya soal motif Dadang juga menembak ke rumah Kapolres, Andri menyebut pihaknya masih mendalami. Motif itu yang sedang didalami. Pemeriksaan masih berjalan, imbuhnya. Sosok AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait AKP Ulil ditembak AKP Dadang. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti turut diperiksa terkait insiden penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. AKBP Arif Mukti Surya Adi menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tahun 2021. Dikutip dari berbagai sumber, sebelum dimutasi ke Polda Sumatera Barat, AKBP Arif Mukti ternyata juga pernah menjabat sebagai Kabak Ops Polres Lamongan pada tahun 2015. Kemudian ia diangkat menjadi Wakapolres Lamongan pada tahun 2017. Setahun berjalan, Arif Mukti kembali dimutasi sebagai Wakasat Lantas Polrestabes Surabaya. Setelah naik pangkat dari Kompol menjadi AKBP, Arif Mukti pun diangkat menjadi Kasubdit Dalmas Polda Jatim tahun 2020, sebelum bertugas ke Polda Sumatera Barat. Harta kekayaan AKBP Arif Mukti. Dilansir dari LHKPN KPK, AKBP Arif Mukti memiliki harta kekayaan sebesar Rp2.931.000.000. Berikut rinciannya, tanah dan bangunan Rp2.500.000.000. Tanah dan bangunan seluas 150 meter 2 per 178 m2 di Kap, Kota Surabaya. Hasil sendiri Rp2.500.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp890 juta, 1 mobil,
Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Ultimate tahun 2022. Hasil sendiri Rp690 juta. Mobil Jeep CEJ 7 tahun 1982. Hasil sendiri Rp200 juta. Harta bergerak lainnya Rp0. Surat berharga Rp0. Kas dan setara kas Rp10 juta. Harta lainnya Rp0. Subtotal Rp3.400 juta. Hutang Rp469 juta. Total harta kekayaan Rp2.931 juta. Polda Sumatera Barat, Sumbar, telah memeriksa 5 orang saksi terkait penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Peristiwa tragis ini diduga berkaitan dengan penegakan hukum tambang ilegal jenis galian C di Kabupaten Solok Selatan. Pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menghabisi nyawa AKP Rianto Ulil Ansar. Salah satu di antara 5 saksi tersebut ada Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Keberadaan Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti saat kejadian penembakan disorot. Kronologis penembakan AKP Dadang Iskandar terhadap AKP Rianto Ulil. Sebelumnya, AKP Rianto tewas ditembak AKP Dadang yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Aksi polisi tembak polisi ini terjadi di halaman Mapolres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, sekitar pukul 0.43 waktu Indonesia Barat. Kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. AKP Dadang diduga tidak senang dengan pengungkapan tersebut. Dari laporan polisi yang diterima tribunpadang.com, mulanya AKP Rianto mendapat telepon dari Dadang terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, ia bersama timnya dan pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres. Sesampainya di Mapolres, pelaku diperiksa oleh penyidik, sementara AKP Rianto bertemu dengan AKP Dadang. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu langsung mengecek sumber suara. Di halaman Mapolres, mereka melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, AKP Rianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Nyawanya pun tidak tertolong. AKP Dadang menembak AKP Rianto menggunakan senjata api pendek pistol jenis HS bernomor 260.139. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Selain 2 selongsong peluru di lokasi kejadian, polisi juga mengamankan 7 selongsong peluru di rumah dinas Kapolres Solok Selatan.